Bagaimana kalau seandainya anak kita lahir di bulan Dzulhijjah, pas di mau istilahnya Asru Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, apakah akikah dulu, apakah kurban dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa kembali di channel YouTube Nahdiyin Kai Besar dalam acara Nganten, ngaji sambil ngonten. Yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Idul Adha dengan Surya NU Kai Besar, yakni Bapak Ustadz Haji Rahmatullah. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Rahmatullah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Izin Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Idul Adha ya Ustadz. Iya. Baik Ustadz, izin. Jadi gimana sih sejarahnya bisa terjadi Idul Adha? Itu awalnya seperti apa Ustadz? Dan juga ada sejarah apa kok setiap datang Idul Adha tidak terlepas dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Parnu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada satu pertanyaan yang kemungkinan ini mengenai tentang masalah Idul Adha atau dikatakan Idul Kurban, yang identik dengan dua insan yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemungkinan ini adalah suatu sejarah bagi umat Islam tentang masalah Idul Adha atau Idul Kurban. Kemungkinan pertanyaan yang mungkin saya akan jawab ini adalah tentang bagaimana asal-usulnya atau istilahnya kenapa Idul Adha itu selalu dikaitkan dengan Idul Kurban, atau istilahnya sejarah yang dimana dua insan yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, di sini kemungkinan ya pertama sababiyah adanya Idul Kurban ini adalah awal pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia melaksanakan kurban, yaitu melaksanakan dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta gitu. Jadi awal permulaannya itu untuk apa? Itu untuk merasakan takorub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takorub itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang-orang pada istilahnya kaget sampai berkurban seperti itu. Jangankan manusia, para malaikat juga merasakan terharunya dengan kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia berkata, kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in indi. Jadi setiap perkara yang dia kurbankan itu baginya tidak ada apa-apanya gitu. Jadi setiap dia yang kurbankan, padahal kurbannya tadi 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Padahal itu udah kalau bagi kita itu paling banyak gitu ya. Gak mampu, gak ada yang mampu seperti itu. Nah, di sini disebabnya seperti itu, kata Nabi Ibrahim, setiap perkara yang dia takarubkan ataupun kurbankan itu bagi dirinya tidak ada apa-apanya. Malah sampai dia berkata, wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Kalau seandainya aku punya anak laki-laki, jadi demi Allah, kalau seandainya aku punya anak laki-laki, pasti aku akan kurbankan juga. Aku akan sembelih istilahnya. Nah, di situ sampai istilahnya dia mengatakan seperti itu, namanya Habibullah, istilah kekasih Allah,
dan Khalilullah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan itu lama kelamaan dia lupa. Dengan kelupaannya itu, istilahnya dengan ucapan dia seperti itu karena dia mendambakan seorang putra gitu ya dari istri-istrinya itu. Di waktu itu dia belum punya putra sama sekali, sehingga dia berdoa Rabbi habli minas sholihin gitu. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh. Nah, di setiap itu dia langkah selalu berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya Allah berikan keturunan terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, terjawab sudah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah berikan keturunan dari Siti Hajar, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Di setiap itu dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lama kelamaan sampai dia istilahnya anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam sampai umur 7 tahun gitu ya. Sampai umur 7 tahun. Nah, di situ Nabiullah Ismail alaihissalam tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah, nah dia bermimpi. Bermimpinya apa? Jadi bermimpi dikatakan istilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi hari tarwiyah. Hari dikatakan tarwiyah itu tarawah. Tarawah itu mimpi yang kemungkinan ini masih ada keraguan gitu ya, masih ada pemikiran apakah ini benar datangnya dari Allah, apakah bukan. Nah, sehingga dia dari hari ke-8 mimpinya itu masuk hari ke-9, dia mimpi lagi bahwa mimpi yang dia impikan di hari ke-8 itu sama seperti hari ke-9. Nah, di situ baru dikatakan istilahnya Arafah, mengetahui bimana yakin ya, meyakinkan bahwa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lupa janji yang dia nadar, yang dia istilahnya nadarkan sebelum dia punya anak. Kalau seandainya aku punya anak laki-laki, pasti aku akan korbankan, aku akan sembelih. Nah, di situ sehingga Allah istilahnya memberi terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu memberikan istilahnya janjinya atau nadarnya Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, di situ namanya udah tanggal 9. Nah, tanggal 10-nya dia minta izin terhadap Siti Hajar untuk jalan-jalan membawa Nabiullah Ismail alaihissalam dari Mekah ke Mina, berjalan-jalan. Padahal dia udah istilahnya namanya anak kecil gitu, istilahnya 7 tahun. Ada sebagian kalau mengatakan bahwa dia udah sampai balik umur 13 tahun. Karena di sini adalah ma'iyahnya untuk istilahnya lil bayan, menjelaskan bahwa putranya itu umurnya 7 tahun, yaitu Nabi Ismail alaihissalam umur 7 tahun. Nah, sampai di kota Mina ya, tidak lepas itu namanya insan pasti ada godaannya gitu ya. Nah, di situ setan selalu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan, sampai istilahnya 3 kali menggoda terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir menggoda terhadap Siti Hajar alaihissalam, mengatakan bahwa anakmu akan disembelih oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi istilah Siti Hajar tidak percaya bahwa yang pangkat nabi tidak mungkin untuk melukai anaknya gitu ya. Nah, sampai kedua orang ini digoda oleh setan tidak mempan, terakhir yaitu menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, kau akan disembelih oleh bapakmu. Maka kenapa kamu sampai istilahnya tidak mau untuk disembelih? Nah, sampai seperti itu. Nah, Nabi Ismail alaihissalam, kalau seandainya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun berkorban nyawa, saya tidak apa-apa gitu. Nama ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ setan tidak mempan untuk
tidak mempan menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, sehingga kata Allah, lempar Ismail setan itu dengan batu, sampai dilempar oleh batu. Nah, sampai sekarang dikatakan ada istilah di Hujarat itu adalah pelemparan batu gitu ya istilahnya. Nah, jadi asal musuh dari situ. Nah, sampai sekarang istilahnya pengorbanan Nabiul Ismail alaihissalam, ya istilah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu ya sampai ke negara Mina. Setelah itu ceritanya langsung untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam sampai 3 kali. Istilahnya pisaunya itu sampai dari mulai ini sampai ke belakang gak mempan sama sekali. Padahal begitu dikena batu ya, istilahnya batu sampai pecah istilahnya dengan pisaunya Nabi Ibrahim. Kenapa ke Nabiullah Ismail sampai kagak mempan sama sekali? Kata Nabiullah Ismail alaihissalam, wahai bapakku, kalau seandainya ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah aku. Insya Allah aku akan sabar gitu. Insya Allah aku akan sabar. Nah, setelahnya ketiga kalinya tetap tidak mempan. Nah, sehingga Allah mengutus malaikat untuk membawa yaitu kambing yang pernah dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ada di surga, dibawa untuk digantikan, yaitu Nabi Ismail digantikan dengan kambing itu, sehingga yang dikurbankan adalah kambing. Maka kalau sampai istilahnya dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa memotong Nabiullah Ismail alaihissalam, pasti sampai sekarang juga yang kurban itu para manusia. Maka setelah itu Allah berkorban itu mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, itu Nabi Ibrahim mengorbankan alaihissalam, sehingga tidak mempan sama sekali. Untuk apa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam? Untuk umat-umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, supaya berkurban terhadap Allah dengan sekemampuan apapun. Ini rasa takarubnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas daripada riwayat ya, Idul Adha atau Idul Kurban yang istilahnya dikaitkan dengan dua insan yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Gitu ya. Kita bagi umat-umat Rasul, terutama para pemuda, jadi harus bisa menyerahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun. Jangan sampai waktu itu dipermainkan dengan istilahnya tidak ada manfaatnya. Jadi waktu harus dimanfaatkan bagi orang-orang, kita tahu bagi para pemuda juga itunya. Ini ada contoh untuk anak-anak muda bahwa Nabiullah Ismail alaihissalam waktu umur 7 tahun sampai dia istilahnya apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti aku akan jalani. Nah, begitu juga anak muda, apapun yang Allah perintahkan terhadap kita, kewajiban kita harus dilaksanakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz. Iya. Terus kalau untuk ibadah kurban sendiri itu hukumnya seperti apa Ustadz? Wajibkah, sunnahkah, atau seperti apa Ustadz? Dan juga hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dipakai kurban? Serta siapa sajakah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban? Kalau masalah kurban hukumnya sunnah ya. Kalau hukumnya gitu ya, hukumnya kurban itu adalah sunnah bagi siapapun. Malah kalau seandainya ada orang yang mampu untuk membeli kambing gitu kan, tapi seumur hidup sama sekali tidak berkorban, maka itu diharuskan, malah diwajibkan untuk berkorban gitu ya, bagi orang yang mampu gitu kan, mampu benar-benar tapi tidak pernah melaksanakan kurban, maka wajib dia harus melaksanakan kurban. Cuman hukum sunnah itu bagi siapapun yang mampu di setiap tahun itu melaksanakan kurban. Hewan yang dikurbankan yaitu pertama adalah kambing ya, umurnya sekitar 2 tahun atau sudah lepas giginya, taring gigi yang bawah gitu ya. Yang kedua bakor ataupun sapi ya, sapi itu umur 1 tahun sama juga ya. Nah, yang ketiga adalah unta, itu umur 1 tahun juga sama itu yang hewan-hewan yang mesti harus dikorbankan. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz.
Lantas bagaimana hukumnya jika seseorang itu belum mampu untuk berkurban, Ustadz? Kalau bagi orang yang belum mampu, tetap hukum itu adalah sunnah. Hukum tetap adalah sunnah. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan gitu ya. Jangan sampai berhutang untuk kurban, jangan. Yang penting punya istilahnya waktu untuk melaksanakan kurban dan istilahnya punya rizki, nikmat dari Allah, bisa membeli, nah itu udah bersyukur gitu ya. Tapi tidak ada masalah hukum, tetap bagi orang yang mampu, tidak yang mampu, tetap hukumnya tetap sunnah gitu ya. Cuman pelaksanaannya, yang mampu mungkin bisa melaksanakan, yang tidak mampu mungkin hanya bisa makan hasil dari kurban seseorang gitu ya. Baik Ustadz, izin pertanyaan terakhir. Apakah kita harus kurban dulu atau akikah dulu? Mungkin banyak masyarakat yang belum paham dan masih bingung dengan pernyataan ini, Ustadz. Kalau seandainya akikah dengan kurban ini ya, kalau akikah kan tertentu gitu ya. Tertentunya ada batas waktunya gitu. Batas waktunya istilahnya dari kecil sampai balik itu adalah hak orang tua untuk mengakikahkan anaknya gitu ya. Itu hak orang tua mengakikahkan anaknya dari umur dari dia lahir sampai balik. Itu ada waktunya, seperti sholat duha. Kalau sholat duha itu kan ada waktunya, dari mulai pagi istilahnya puncaknya matahari sampai istilahnya sekitar jam 11-an lah, jam 11 kurang itu udah waktunya duha itu udah habis gitu ya. Seperti itu gitu kalau akikah. Bagaimana kalau seandainya anak kita lahir di bulan Dzulhijjah, pas di mau istilahnya Asru Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, apakah akikah dulu, apakah kurban dulu? Nah, yang lebih utama tetap kurban karena sudah waktunya masuk Idul Kurban atau istilahnya hari di mana orang itu harus melaksanakan kurban gitu ya. Nah, itu yang paling utama karena kurban istilahnya hari cuma hanya sempit gitu, dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Jadi kalau akikah itu luas waktunya gitu kan. Mau tahun kapan silahkan. Yang penting jangan sampai istilahnya melebihi daripada balik anak itu gitu. Kalau kurban cuman hanya 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13, maka lebih baik utama kurban dulu daripada akikah. Kemungkinan akikah di hari yang lainnya atau di tahun yang lainnya, insya Allah itu lebih baik gitu ya. Itu. Oh, seperti itu ya Ustadz. Baik Ustadz, selesai sudah perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada close statement dari jenengan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Ya mungkin istilahnya dari terakhir ya perbincangan kita tiada lain hanya di hari-hari atau menjelang Idul Adha ini ya, bagi siapapun yang ingin melaksanakan kurban, bagi siapapun yang mampu untuk melaksanakan kurban silakan. Kalau seandainya tak mampu jangan istilahnya memaksakan diri gitu kan. Bagi kita anak-anak remaja, kurbannya apa? Bukan kurban ya, bertakarub kita mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas seperti itu, kewajiban-kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan. Itu takarub kita. Kalau kurban dengan amalia, dengan istilahnya harta, kemungkinan kita masih istilahnya minta sama orang tua. Nah, kita bertakarubnya dengan apa? Yaitu dengan amaliyah kita selalu melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu yang lebih penting gitu. Karena kehidupan kita buat apa kalau seandainya istilahnya kewajiban kita ditinggalkan sehingga kehidupan kita tidak ada manfaatnya. Itu yang harus kita jaga, terutama ya para nahdiyin, para istilahnya di sini anak-anak muda yang masuk di dalam nahdiyin. Kita berdoa semuanya gitu ya, mudah-mudahan kita alhamdulillah ada forum istilahnya nahdiyin ini menjadikan suatu ikatan bagi kita anak-anak muda
supaya bisa hidupnya tentram dengan dan melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Baik sahabat semua, alhamdulillah bincang singkat kita dengan Surya NU Kayu Besar, yakni Bapak Ustadz Haji Rahmatullah telah selesai. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi sahabat semua. Dan juga jangan lupa dukung terus channel YouTube Nahdiyin Kayu Besar Official dengan cara subscribe, follow, like, dan komen, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat bagi yang lain. Saya, Afinda Laura, selaku moderator pada malam hari ini, izin undur diri. Dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.